Saya akan mencoba menjelaskan apa implikasinya kepada lembaga penjaminan mutu. Pertama, organisasi penjaminan mutu akan berubah. Pemikiran saya adalah agar implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terlihat terang benderang. Jadi ada perbedaan antara siang dan malam, ibu bapak sekalian, gitu ya. Maka aras organisasinya harus berubah. Caranya apa? Di organisasi penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi ditambahkan satu koordinator bidang yang memastikan penjaminan mutu dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa artinya ibu bapak? Kalau selama ini organisasi penjaminan mutu itu ada 3 bidang. Bidang peningkatan standar, bidang monitoring dan evaluasi, bidang dokumentasi dan pelaporan, maka sekarang ditambahkan kembali ke bidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, aras organisasinya di program studi sekarang, ibu bapak harus memastikan penambahan tugas dan kewenangan jikalau memang kita tidak membentuk unit khusus di sana. Ketika kita mengintegrasikan SPMI kita ke manajemen di level program studi, maka sekarang tugas dan kewenangan program studi harus kita tambahkan. Dengan cara apa? Tupoksi dia, tugas pokok dan fungsi dari prodi sekarang adalah memastikan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apalagi sebagian besar dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka berada di ranah program studi. Maka harus ada perubahan sekarang di dalam surat keputusan pengangkatan seorang ketua program studi. Kalau selama ini ditambahkan dia sebagai pengelola prodi, sebagai penanggung jawab SPMI, maka harus ditambahkan satu lagi lah sebagai penanggung jawab keterlaksanaan dan ketercapaian Merdeka Belajar Kampus Merdeka di level program studi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Berarti bukti dokumen kita tentang implementasi Merdeka Belajar tadi sudah jelas. Ada kebijakannya, ada pedomannya, ada prosedurnya, dan ada SK pengangkatan seseorang yang kita berikan tanggung jawab untuk memastikan keterlaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana implikasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terhadap dokumen SPMI? Saya katakan ibu bapak, harus dilakukan pemutahiran dokumen SPMI. Harus dilakukan pemutahiran. Kebijakan SPMI kita harus dimutahirkan. Manualnya juga, standarnya juga, dan juga formulir serta prosedur-prosedurnya. Adanya kewajiban kita untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini berimplikasi signifikan terhadap pemutahiran dokumen SPMI. Harus ada pemutahiran dokumen SPMI. Artinya apa? Semua dokumen SPMI kita itu harus mampu mengakomodir terkait dengan penjaminan mutu dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat satu-satu. Dari sisi kebijakan, kalau kita baca di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi itu wajib memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka konsekuensinya apa Bapak Ibu? Di dalam dokumen kebijakan SPMI-nya kita harus memasukkan juga ke dalamnya adalah cakupan dan luasan. Cakupan dan luasan implementasi SPMI kita itu sekarang harus ditambahkan dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti Ibu Bapak harus ada di situ adalah kepastian kita. Luas lingkupnya sekarang bertambah Ibu Bapak sekalian. Jadi merubah dokumen kebijakan kita. Dan di dokumen kebijakan di bagian yang ke-6, setelah tujuan SPMI, seperti yang sudah pernah saya sampaikan Ibu Bapak, jikalau kita tidak membuat dokumen khusus yang mengatur tentang kebijakan AMI, maka itu boleh kita masuk ke dalam kebijakan SPMI.
Hal yang sama jikalau kita tidak membuat dokumen khusus tentang kebijakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka perlu ditambahkan satu subjudul lagi di dokumen kebijakan kita tentang bagaimana perguruan tinggi kita itu membuat kebijakan terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan Ibu Bapak kalau ingat betul, di dalam konteks juga di situ manajemen SPMI, maka juga harus dipastikan di sana PPEPP juga itu harus dipastikan bahwa PPP kita juga harus juga mengikut sertakan ada nuansa implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan di bagian yang ke-8, indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan harus dimasukkan juga di situ, Bapak Ibu, tambahan lagi indikator kinerja utama terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itulah paling tidak Ibu Bapak konsekuensi dari adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merubah dokumen kebijakan kita. Bukan merubah sebetulnya, memutakhirkan dokumen kebijakan SPMI kita. Itu dari sisi dokumen. Sekarang saya masuk ke sisi yang berikutnya, dokumen standar SPMI. Saya menginspirasi ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama Ibu Bapak adalah dengan adanya kewajiban implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, maka kita pilihan pertama adalah memodifikasi saja. Memodifikasi standar proses pembelajaran yang sudah kita tetapkan itu dengan menambahkan cakupan standar proses tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dimasukkan semua di sana. Dengan mengakomodir semua pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengatur tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita boleh menyusun standar baru yang terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Boleh sifatnya komprehensif menjadi satu namanya standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau dibuatkan standar yang berdiri sendiri yang mengatur tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dua Ibu Bapak. Boleh pilihan yang pertama, berarti kita hanya memodifikasi standar yang sudah ada, dengan memasukkan semua hal-hal baru yang ada di implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan membuat standar baru lagi yang kita katakan menjadi standar tambahan atau standar perguruan tinggi yang ditetapkan PT melampaui SNDikti kita. Boleh, jadi dua pilihan. Mana yang akan kita pilih tergantung kepada kesiapan kita semua. Kesiapan organisasinya, kesiapan orangnya, kesiapan sistemnya, dan tentunya kesiapan pembiayaan atas pelaksanaan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mari kita mulai dengan opsi yang pertama. Kita mengadopsi saja standar yang sudah ada dan diperkaya dengan kewajiban kita mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mari kita mulai tadi. Ada tadi satu kata di dalam Permendikbud itu, kita wajib untuk menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka. Jadi salah satu tugas dari program studi. Kalau kita Ibu Bapak tidak membangun standar baru, maka cukup menambahkan ini menjadi bagian dari standar isi pembelajaran yang sudah ada. Ketika saya menambahkan ini menjadi bagian dari standar yang sudah ada, maka saya boleh katakan sekarang standar isi pembelajaran saya sudah menjadi standar isi pembelajaran yang bernuansa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya hanya menambahkan 2 atau 3 pernyataan atas ini, yaitu apa? 1. Ketua program studi berkewajiban memastikan proses penyusunan dan penyesuaian kurikulum yang memastikan
implementasi kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Satu pernyataan tambahan saja. Yang kedua, dikatakan di sana bahwa bentuk pembelajaran, dikatakan di sana mengenai perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran tadi, beban dan masa studi yang diatur di pasal-pasal yang ada di pasal 16, 17, 18, Ibu Bapak, kalau saya tidak salah ya, dengan pasal-pasalnya. Kalau pasalnya saya salah menyebut, ya mohon maaf, tapi intinya gitu Bapak Ibu. Bentuk pembelajaran tadi, berarti Bapak Ibu kalau kita selama ini hanya 4, maka ketika kita menuliskan kembali untuk bisa mengakomodir adanya bentuk pembelajaran baru, saya tambahkan pernyataan baru lagi. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen bertanggung jawab dalam melaksanakan bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran apa? Di luar program studi. Apa tadi? Penelitian perancangan, pertukaran pelajar, pelatihan militer jarang diambil, wirausaha, dan itu Bapak Ibu. Saya menambahkan satu pernyataan isi. Itu artinya apa sekarang Ibu Bapak? Saya telah mengakomodir kebutuhan saya untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal yang sama Bapak Ibu dengan seterusnya. Saya hanya akan menambahkan sesuai dengan apa yang diwajibkan di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Berikutnya Bapak Ibu, ketika ada kewajiban kita untuk melakukan proses ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi, berarti kan ada proses penilaian di dalamnya. Bagaimana saya harus menilai apakah kedalaman dan keluasan pengalaman belajar mereka di luar prodi itu, di luar program studi itu relevan tidak dengan kedalaman dan keluasan dari mata kuliah yang mereka ambil di dalam program studinya. Berarti ada proses penilaian. Maka Ibu Bapak sekalian, saya tinggal menambahkan itu menjadi standar saya sebagai bagian dari standar penilaian pembelajaran. Maka saya boleh katakan setidak-tidaknya demikian. Ketua program studi berkewajiban memastikan terlaksananya ekuivalensi mata kuliah dari hasil pengalaman belajar di luar prodi dan di luar perguruan tinggi ke dalam mata kuliah. Kan sederhana, satu. Tambah lagi yang lain bisa. Pada prinsipnya Ibu Bapak sebetulnya adalah saya telah mencoba mengadaptasi seluruh apa yang harus dilaksanakan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka di standar saya yang sudah ada. Kemudian Ibu Bapak, ketika kita katakan tadi bahwa harus ada dosen pembimbing, maka saya katakan Ibu Bapak, itu saya tambahkan nanti standar dosen dan tenaga kependidikan. Kalau selama ini dosen itu hanya sebagai melaksanakan tugas pokoknya, tugas tambahannya, tugas penunjangnya, sekarang saya tambahkan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya masukkan di sana. Kemudian masalah kerjasama tadi Bapak Ibu. Kita kan tadi harus melakukan kerjasama, mitra kerjasama kita terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya tinggal menambahkan 1 atau 2 pernyataan saya di standar kerjasama yang lama. Itu sudah menjadi standar kerjasama yang bernuansa MBKM. Hal yang sama sarana prasarana. Sarana prasarana apa yang harus saya perlukan? Ibu Bapak, saya hanya memasukkannya ke standar saya yang lama. Maka saya sebetulnya sudah menggunakan namanya standar sarana prasarana yang bernuansa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian dengan pembiayaan, demikian dengan seterusnya. Itulah model yang pertama. Saya selalu menyatakan Ibu Bapak menginspirasi pada bagian awal ini ketika kita belum siap organisasinya, belum siap orangnya, belum siap sistemnya, belum siap pembiayaannya. Saya menginspirasi jangan sampai kita tidak lakukan. Setidak-tidaknya pilihan opsi pertama, pilihan yang terbaik untuk kita. Itu Bapak, pilihan yang terbaik untuk kita. Itu apa? Mengintegrasikan seluruh kebutuhan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke dalam standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan. Itulah opsi yang pertama. Opsi yang kedua Ibu Bapak adalah kita membangun standar-standar yang terpisah. Tadi saya katakan Ibu Bapak, saya boleh membangun satu standar pokok, satu standar utama,
yang saya sebut namanya dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau itu yang terjadi, maka di dalamnya nanti saya akan mengatur tentang bentuk pembelajaran luar prodi, kerjasama, beban dan masa belajar, sarana dan prasarana pembelajaran luar prodi, dosen pembelajaran luar prodi, pengelolaan pembelajaran luar prodi, pembiayaan pembelajaran luar prodi. Itu adalah opsi pertama dari opsi yang kedua ini. Membentuk satu standar besar yang cakupannya ada 8. Itu opsi pertama dari opsi yang kedua. Ada juga opsi yang kedua. Saya membangun opsi yang kedua dari opsi yang kedua itu adalah saya membangun secara terpisah. Setiap cakupan tadi yang ada di standar besar itu saya jadikan satu dokumen khusus masing-masing. Maka saya akan punyakan 8 standar. Saya akan punya 8 standar. Saya akan punya standar bentuk pembelajaran khusus. Dari yang 4 menjadi 8 tadi bentuk pembelajaran. Saya akan membentuk standar pembelajaran luar prodi berdiri sendiri, standar kerjasama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, standar beban dan masa belajar, standar sarana dan prasarana pembelajaran luar program studi, standar dosen pembimbing pembelajaran luar program studi, standar pengelolaan pembelajaran luar program studi, dan standar pembiayaan pembelajaran luar program studi. Berarti saya akan membentuk 8 standar sebagai standar yang memastikan implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Silakan Ibu Bapak mau milih yang mana. Akan memilih, kalau jadi seperti ini menjadi ada 3 pilihan kita. Pilihan pertama adalah mengintegrasikan kebutuhan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ke dalam standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan. Pilihan yang kedua adalah membentuk satu standar besar yang namanya dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan 8 cakupannya. Dan yang pilihan yang ketiga adalah membentuk 8 standar yang berdiri sendiri untuk memastikan keterlaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Silahkan Ibu Bapak mau pilih yang di mana. Semua ini Bapak Ibu terlihat dari kesiapan kita, kesiapan organisasi kita, kesiapan SDM-nya, kesiapan sistemnya, dan kesiapan orang-orangnya Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Sampai kita ketemu di pelatihan SPMI yang akan datang. Salam SPMI, SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan sejahtera, 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 bahagia.